saya sudah ditanami batu, sehingga perlu kerja keras, perlu inovasi. Daftar penerima bantuan langsung tunai yang kita tidak tahu pengusulannya, tetapi tiba-tiba dikirim ke desa, dan kita kepala desa, para RT RW yang mendapatkan dampratan dari mereka yang tidak kebagian. Makanya ini problem yang kita rasakan. Nasional ngomong gini, lawan saya Bali, masyarakat pendapatannya rendah, banyak pengangguran dan kemiskinan. Ini menjadi persoalan. Nah, inilah pengelolaan Kartu BUMDes, program padat karya dilakukan oleh BUMDes berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi Dinas Kabupaten Bandung mempercayakan BUMDes untuk pengelolaan kegiatan-kegiatan itu. Posisi BPD, posisi kepala desa sekarang penasehat, posisi kepengawasan tidak melekat kepada BUMDes sebagai kelembagaan, tetapi desa mengangkat unsur pengawas. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa, BUMDes, BPD punya kewenangan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa, maka termasuk di dalamnya adalah tata kelola BUMDes. Sehingga kami beri ruang BUMDes dapat dipanggil oleh BPD untuk dengar pendapat atau dimintai penjelasan tentang liku-liku perjalanan usaha ekonomi. Jadi itu yang kita lakukan. Kenapa? Pun aparat yang saya ganti. Kenapa? Karena strategi orang bakal ngalatih 6 bulan. Ya, Jatiluhur, desa-desa penyangga bisa kreatif memanfaatkan. Cibiru Wetan pada nungkonau. Pada akhirnya kita memberanikan diri jual keunggulan komparatif sumber daya manusia dalam tata kelola desa, termasuk digitalisasi desa. Dan pemerintah desa mengikhlaskan transaksi-transaksi atas jasa mereka yang memberikan kepada narasumber, memesan makanan ke UMKM, kemudian pengawalan, perangkat acara, kunjungan ke lokus-lokus, semuanya dipusatkan traknya ke BUMDes. Sehingga kepala desa cukup langsung nawis, Pak Kades honor tamu nu kamari. Alhamdulillah seminggu aya opat, bahkan ada 1 kali 3 shift kita menerima tamu. Pada bulan tahun 2022 kita sampai di hampir 1.800 sampai Desember, dan hari ini sampai bulan Juni kita sudah akan mendekati 2.000. Yang juga target kita 4.000, karena di 6 bulan ke depan ada beberapa kabupaten dengan rombongan besar yang akan datang ke Cibereutan bukan karena objek wisatanya, tetapi ingin tahu kiat tinu teu aya kagaduh, kemudian mulai bentak meleleng ka halu menuju jalan yang lebih baik. Tembong karena lihat YouTube Cibereutan, Humas BUMDes maupun keluarga, segala aktivitas di aplikasi ini terlihat dan orang lihat. Setiap orang dalam hidupnya butuh refreshing. Dalam bingkai studi banding, mereka Bandung, mereka Purwakarta, mereka Jakarta, untuk legalitasnya pasti butuh desa. Dan untuk mendapatkan legalitas desa, dia pasti mencari desa yang dapat dinilai wajar jadi tempat studi banding secara pemeriksaan inspektorat. Karena ulah studi banding kan desa anu sahandapun pasti mencari desa juara. Maka menjadi juara desa, lomba desa itu bagian dari ikhtiar untuk mengangkat derajat masyarakat desa dan pemerintahan desa. Ini yang harus menjadi motivasi kita semua. Lain jadi kepala desa teh, anu penting mah orang geus melakukan kegiatan kebutuhan masyarakat dilayani. Eta mah sabenerna mah meureun kudu biasa-biasa ge bisa. Kenapa kita harus punya motivasi yang lebih? Karena kita terpilih dari ribuan desa, masyarakat telah memilih kita, dan Allah telah mentakdirkan kita menjadi bagian dari perubahan ini di desa kita masing-masing. Saya kira itu yang harus menjadi semangat. Kabupaten Purwakarta belum sampai pada seperti itu, Pak. Saya mohon ada penjelasan dari Pak Kades pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana desa, khususnya dalam hal program ketahanan pangan. Itu pertanyaan. Kami persilakan kepada rekan-rekan. Dari waktu di Bandung saya belum sempat ngobrol, Pak. Di sini mungkin yang ingin saya tanyakan tadi, untuk pengembangannya saya sudah melihat banyak potensi yang mungkin lebih dari desa Cibiru Wetan di desa saya. Caranya pandangan
pandangan dari Pak Kades yang sudah berpengalaman, bagaimana caranya menghadapi hal seperti itu agar ketika yang muda-muda ini mau berjalan, mau bergerak, ini yang kolonial ini bisa ikut berjalan gitu. Untuk mindset yang lain, paradigma yang lain, termasuk masalah pendidikan, menjadikan BUMDes sebagai ujung tombak di dalam peningkatan ekonomi di pemerintahan. Pola pembentukan yang dilakukan oleh kami di Cibiruetan itu tidak kepada basic bantuan. Jadi Anda bentuk kelompok kemudian kami akan berikan bantuan, tidak seperti itu. Tapi kami mendorong memberikan stimulus kepada kelompok yang sudah terbentuk dan sudah berjalan benar-benar lebih dari 2 tahun. Sehingga ketahanan pangan di Cibiruetan, kalau boleh sedikit bahwa sebenarnya itu menginspirasi lahirnya program ketahanan pangan yang dialokasikan dana desa, karena Cibiruetan secara konsisten sejak tahun 2017 mengalokasikan per KWT itu 10 juta. 10 juta itu untuk belanja sarana produksi. Kemudian belanjanya adalah mereka harus membeli pupuk, polybag dan lain-lain itu ke BUMDes. Jadi kita melakukan politik dumping sehingga secara sirkular ekonomi itu ada sejumlah uang. Kalau ada 4 kelompok berarti ada 40 juta yang muter di BUMDes. Setelah dikurangi oleh program kegiatan yang bersifat biaya tenaga kerja dan lain-lain. Yang kedua, taat 20% dipakai, disalurkan itu benar, temuan dari. Nah itulah yang harus dijaga oleh desa. Maka di kabupaten juga harus memperkuat redefinisi ketahanan pangan ini. Apakah akan fokus ke dalam faktor produksi, ataukah akan fokus juga dibolehkan untuk membangun sarana prasarana? Misalnya ketika ada lahan sari di Garatula ratusan masyarakat akan produktif kalau ditanami jagung, tetapi jalannya susah, maka yang dibangun adalah jalan usahakannya. Itu juga harus diperjelas dengan Kementerian Desa sehingga kita tidak ruwet, pemerintah desa tidak kebingungan. Kemudian seperti Pak Kades, bagaimana menjadikan mereka itu potensial? Tadi terhadap BUMDes buka ruang bahwa BPD punya kesempatan untuk monitoring, LPM juga punya kesempatan untuk memberikan saran dan masukan. Yang saya lakukan adalah melakukan semacam survei potensi untuk pengembangan BUMDes. Tadi lahirnya kita untuk memberikan dukungan tadi berupa penyertaan modal, berupa pembinaan, bahwa kita tidak bisa menunda-nunda pembinaan apapun itu bentuknya, tidak harus studi banding. Misalnya mendatangkan orang yang berkaitan dengan pengelolaan potensi sumber daya alam, berkaitan dengan lebah madu, lebah kopi. Saya melakukan pelatihan barista kopi agar BUMDes juga bisa nanti menerima produk-produk kopi olahan. Itu diantara contoh-contoh yang kita lakukan. Nama saya Asep Suhana, BUMDes Desa Wanakerta. Bagaimana nih supaya bisa UMKM itu berkembang dan pendekatan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa sih Pak aplikasi tersebut? Lalu kemudian mungkin membutuhkan modal yang cukup besar juga Pak untuk membuat aplikasi. Saya yakin tadi yang Pak Kades sampaikan, potensi di wilayah kami di Desa Ciwangi jumlah penduduknya kan sekitar 16.000-17.000-an lah, kurang lebih itu kan pangsa pasar. Kiat-kiat untuk marketingnya Pak. Jadi rangka penguatan kapasitas masyarakat itu distrategikan sebagai bagian dari BUMDes nanti mengembangkan dan menangkapnya. Jadi contoh, ada beberapa pelatihan yang kami lakukan setelah kita melihat potensi UMKM yang ribuan ini. Maka tetap yang menjadi target adalah UMKM yang potensial. Pertama, bagi UMKM dasar, minimal pelatihannya apa? Kan biasanya udah ganteng. Salah satu kelemahannya adalah kemasanana teu nyeni, teu boga merek. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya didaulat untuk sharing tentang tata kelola BUMDes di Cibiruetan yang alhamdulillah perkembangan BUMDes Pawaraharja itu mendapatkan perhatian banyak pihak sehingga diminta untuk bercerita tentang kiat-kiat bagaimana pola pembinaan, bagaimana konsistensi dukungan dan bagaimana mendorong terciptanya jejaring usaha yang baik di antara BUMDes dan juga bagaimana mengoptimalkan dukungan pembinaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan kinerja BUMDes. Alhamdulillah
luar biasa interaksi yang dilakukan. Kegiatan di Purwakarta ini bisa kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita bersama para kepala desa dan direktur BUMDes, kurang lebih ada 48 desa mengikuti kegiatan BIMTEK Wirausaha bagi BUMDes. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dapat ilmu dari kepala desa Cibiruetan ya, yang memberikan pengalaman praktisnya tentang kegiatan berdesa dan terutama pengelolaan BUMDes. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi sampai sore ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita semua para kades, direktur BUMDes diberikan semangat untuk mengelola potensi desanya dan memajukan desanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.